untuk keberhasilan dalam tata kelola pemerintahan, baik provinsi, kabupaten maupun pusat. Hendaknya yang mengendalikannya harus paham tentang tata kelola pemerintahan. Tanpa paham tata kelola pemerintahan, maka pemerintahan itu tidak akan bisa berprestasi. Selama saya memimpin sebagai gubernur, prestasi Kalimantan Barat itu sangatlah banyak. Sistem pemerintah berbasis elektronik, kita berada setelah DKI. Indeks daya saing daerah kita berada setelah Yogyakarta. Kemudian MCP yang dinilai 8 ranah pemerintahan oleh KPK, kita berada di urutan 3 dengan nilai 98. Ini satu penilaian oleh lembaga-lembaga yang memang kredibel untuk menilai. Tidak bisa tata kelola pemerintahan itu dibuat asal suka-suka kita. Misalnya, berbagi jabatan antara gubernur dan wakil gubernur itu sudah diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Tidak bisa seorang wakil gubernur misalnya latar belakangnya kontraktor lalu dinas PU diserahkan kepada dia untuk mengelolanya. Nggak bisa. Tanggung jawab tetap ada pada gubernur. Dan urusan-urusan wakil gubernur itu sudah ada di dalam detail di dalam undang-undang pemerintah daerah. Ini yang harus kita pahami. Nah, tidak ada harmonisasi. Kalau tidak harmonisasi satu pemerintah, dia tidak akan berhasil. Kita cukup berhasil dan sangat boleh dikatakan sangat berhasil. Penyerapan anggaran selalu berada di urutan keempat dan bahkan masuk 10 besar rata-rata. Pendapatan asli daerah yang meningkat bukan karena kita tak mampu belanja, tapi karena kita mampu memaksimalkan pendapatan itu sehingga over target. Nah, itu yang harus dilakukan. Ini tidak akan bisa diperoleh, ya, tidak akan bisa didapat apabila kita tidak tahu tentang data, tidak tahu tentang seperti data misalnya. Lamanya belajar dengan lamanya harapan belajar itu beda. Lamanya belajar di Kalbar itu sampai hari ini masih 7,71 tahun. Ya, 7,71 tahun dan lamanya harapan belajar sudah di atas 12 tahun. Ini data. Makanya seorang gubernur, seorang kepala daerah, dia harus paham tentang data, dia harus paham tentang bagaimana aturan-aturan yang mengatur. Dan saya alhamdulillah, karena saya mengajar hukum otonomi daerah, saya mengajar hukum pegawaian, saya mengajar hukum teknik pembuatan undang-undang, sehingga apapun yang kita lakukan semua sesuai aturan sehingga Kalbar bebas dari hal-hal yang menyangkut masalah hukum. Cukup Bapak, terima kasih.